jatuh. Keinjek. Ambil makanan itu. Orang udah jatuh di lantai. Ambil, udah keinjek juga. Demi dewa, ambil makanan itu kalau tidak. Nih, makan. Bekas keinjek ini. Bagus, jangan membuang-buang makanan. Sekalipun makanan itu ada di lantai, semua itu adalah berkah. Di kuil-kuil di India, kami sering makan di lantai. Makanannya disajikan langsung di lantai tanpa piring dan kami memakannya. Nama tradisi ini adalah langar dalam kepercayaan Sikh dan prasadam dalam Hindu. Hal ini mengajarkan kesetaraan, kerendahan hati dan suci. Makanan di kuil-kuil ini juga gratis, jadi kami sangat menikmati makanan ini. Makanannya diinjak habis itu dimakan gitu. Apa maksudmu? Ya tadi kan makanan gua jatuh keinjak habis itu dimakan. Nah, di situ gini juga. Tentu tidak diinjak. Lah, terus kok makanan gua keinjak lu suruh makan? Oh, aku hanya menikmati kebodohanmu saja. Anak-anak nakal akan kita musnahkan. Dia juga ada loh sekolah khusus anak-anak nakal yang biasa kita sebut family center gitu. Di Inggris, Amerika, Jerman, Prancis, negara-negara maju yang lainnya tuh juga ada sekolah semacam ini. Di Indonesia ada sih, baru-baru ini dibikin kayak gitu, tapi kan melanggar HAM. Kalau ada anak-anak yang nakal terus orang tuanya nggak mau ngurusin, habis itu generasi kita rusak. Siapa yang mau tanggung jawab? Tahu nggak, Freddie Mercury itu penganut Zoroastrianisme, penyembah api. Zoroastrianisme itu agama tertua di dunia dari Iran. Menyembah api di sini bukan secara harfiah ya, tapi dihormati sebagai simbol suci kehadiran Tuhan. Gini nyembah api. Kok nggak balas chat gua sih? Ntar mati strek apinya. Iya, ntar dibales kok. Di Kepulauan Fiji, kami punya air mineral yang paling terkenal di dunia. Airnya berasal dari lapisan batu vulkanik tua yang melindungi air dari polusi. Air ini menjadi produk ekspor terbesar Kepulauan Fiji. Murni. Percuma terkenal kalau nggak bisa bikin sembuh semua penyakit. Nih baru paten. Air apakah ini? That's so good. Ya dong Bang John, kopi luwak dari Indonesia itu, dari kayak musang. Jangan dibuang-buang, itu mahal tahu, puluhan juta 1 kilonya. Wah, sama kayak di Thailand dong kopinya. Dari tai musang juga. Oh, bukan, dari tai gajah. Walaupun putih ya, namanya Black Ivory Coffee. Di Brazil ada juga Jaku Coffee. Wih, dari kayak apa tuh? Kayak burung jaku, enak banget. Sama mahalnya juga kayak kopi luwak di Indonesia. Wah, ternyata tai enak-enak juga ya. Mahal juga. Benar. Kalau kami di Greenland punya urumi. Dari kayak apa? Kopi juga. Kan Greenland nggak punya kopi. Gimana sih? Urumi itu tai burung ptarmigan. Ini bukan kopi, tapi kotoran beku dan mengering yang kita masak pakai daging anjing laut gitu. Enak banget. Wah, mau cicip. Kulit sapi sangat mahal di Italia. Merek-merek seperti Gucci, Prada sering sekali memakai kulit sapi untuk produk mewah mereka. Satu tas dari kulit sapi ini saja harganya 17 sampai 80 juta rupiah. Kulit sapi jadi tas. Mending foto kecil-kecil aja terus digoreng nih. Jadi kerupuk kulit sapi nih. Tas kalian 80 juta. Gua kunyah-kunyah. Di negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, Jerman, kita cuma makan ikan filet di sana. Kita tidak pernah makan kepala ikan karena dinilai kurang estetik. Jadi kepala ikan, insang, perut ikan itu cuma untuk makan hewan atau pupuk saja. Estetik gak bikin kenyang. Bagian ikan yang paling enak itu ya kepalanya nih. Enak banget nih. Pada abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-19, narapidana dan budak di Amerika dipaksa makan lobster karena lobster dianggap sebagai makanan yang sangat menjijikan, hina, dan rendah karena bentuknya seperti serangga. Mau dong dipaksa makan lobster. Di sini lobster mahal banget. Mau. Abad ke-17 bukan sekarang. Ya. Inggris sesat nih, fix. Tuh, anak monyet tuh. Nah, tuh juga anak monyet tuh. Nih, monyet anak monyet nih. Bacot.
Excuse me, what do you say? Orang Inggris sesat, monyet? Ya sesat. Kan orang lu sendiri yang ngomong manusia dari monyet. Lu aja kali, gua mah enggak. Who say that? Charles Darwin no, masa gak inget? Oh, kan dari Charles Darwin. How about Indonesian, mate? Jual air doa tidak sesat, terus zikir sambil joget-joget tidak sesat. You know what? I think there is this misunderstanding here. You know, Charles Darwin tidak pernah mengatakan manusia itu dari No. Tapi di buku pelajaran kita kayak gitu. Come on, man. There's totally wrong. Teori yang dikemukakan Darwin sebenarnya mengatakan manusia dan monyet itu memiliki leluhur yang sama jutaan tahun yang lalu. Jadi, bukan manusia berubah dari monyet, tapi kita punya nenek moyang bersama dalam pohon evolusi. Karena adaptasi di lingkungan berbeda selama jutaan tahun, kita jadi seperti sekarang. Itu yang dikemukakan Darwin di teorinya. Dan ini teori, pendapat, bukan fakta. Oh, nggak sesat berarti. Oh, no. Enggak dong. Tapi setelah obrolan ini, setelah I ketemu sama you, I percaya manusia itu dari monyet. Masih sesat ternyata. Manusia berasal dari monyet, percaya aja. Makanya yang intelek. Gimana maksudnya? Beko. Aku mencium bau kekayaanku mengalir deras di pasar gue Temala kali ini. 100.000 pasti dapat banyak nih di sini. Buah-buahan ibu, buah-buahan bapak. Ada jagung rebus juga nih, mau nggak? Jagung rebus nih boleh juga. Pak, pesan jagung rebusnya 1 boleh. Nih Pak, 100.000 nih. Kurang. 100.000 kurang, mahal banget sih jagungnya. Ya udah, mumpung gue kaya nih. Nih. Kurang lagi. Aduh. Yaudah nih, 300 nih. Nih. Masih kurang itu. Masih kurang. Aduh, kurang apa sih? Kurang kenceng kipasnya. Kipas lagi. Kipas. Duit ya ini, ya Allah tolong. Duit. Mau beli jagung pakai duit. Duit itu apa ya? Nggak tahu duit. Duit itu alat jual beli. Mau beli jagung nih, tukarnya pakai ini. Apaan duit nih? Aneh. Kita di gue Temala itu kalau mau belanja pakai jagung. Nih, lu yang aneh. Jangan sembarangan. Jagung di sini tuh sakral, tahu? Menurut mitologi Maya, manusia itu diciptakan dari jagung oleh para dewa. Jagung juga jadi komoditas yang penting banget buat kehidupan di Guatemala. Jadi berharga banget jagung di sini. Buat makan, buat alat tukar seperti uang, bayar pajak juga pakai jagung. Lah terus kalau nggak bisa pakai duit, gua beli jagung rebusnya pakai apa dong? Pakai jagung. Ya Pak, gua nggak punya jagung, punyanya duit. Gini, nanam dulu, terus panen. Habis itu baru sini beli jagung rebus. Aduh, dunia macam apa sih ini? Kami, warga Gabon, mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan. Wah, makasih ya semua udah ngucapin Hari Kemerdekaan Indonesia. Gak enak nih jadi ngerepotin. Kemerdekaan Indonesia? Kemerdekaan Gabon, Bang. 17 Agustus nih. Sama dong kayak Indonesia, berarti tanggal 17 Agustus. Tahunnya tahun berapa merdekanya? 17 Agustus 1960. Masih tuan gua, Salim sini. Iya kakak pertama. Bagus. Di Kamerun, 17 Agustus juga hari kemerdekaannya. Tahun 1960. Sama dong. Basic. Nggak usah heboh. Gua yang paling tua di sini. Indonesia itu jadi salah satu negara Asia pertama yang merdeka pasca Perang Dunia Kedua. Jadi inspirasi banyak negara di Asia dan Afrika kayak negara lu nih. Salim. Iya. Wah, lagi ngomongin hari kemerdekaan ya, seru banget ya. Nggak kayak di Inggris, hari kemerdekaannya nggak ada. Ya iyalah, orang lu penjaganya. Kompak bener.